Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ingkang kula hormati segenap para asatidz dan asatidzah, wabil khusus dumateng para guru, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di Madrasah Sanawiyah Salafiyah Simbang Kulon, baik yang laki-laki maupun yang putri, dan juga kepada anak didik semua yang kami cintai. Alhamdulillah, di malam hari ini kami bisa bermuajahah pada panjenengan sedaya dalam pengajian secara online yang ada di Madrasah Salafiyah Simbang Kulon ini. Kemudian nanti akan saya bacakan kelanjutan dalam kitab Wasoya al-Aba al-Aba lil Abna, karangan Syekh Ahmad Syakir. Semoga dengan apa yang saya bacakan nanti ada kemanfaatan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita baca Fatihah dulu. Ila hadratin Nabi Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ila ikhwanihi minal anbiya wal mursalin, wa ila sahabatihi wa ahli baitihi radhiyallahu ta'ala ajmain, wa ilhati jami ulama wal awliya aina ma kanu min masyarikil ardi wa maghribiha barriha wa bahriha, wa ila hadrati jami masyaihina wa masyaihina rahimahumullah ta'ala ajmain, wa ilhati al-mu'alif Syekh Ahmad Asy-Syakir, wa ila hadrati abaina wa ummatina wa jaddatina wa qurabatina minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wa minat lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsus sadis, utawi iku pembelajaran kang kaping 6 fi adabi talabil ilmi asyarifi, ing dalem nerangake pira-pira tata kramane ngloro ilmu asyarifi kang mulya apa al-ilmi. Pembelajaran yang akan saya bacakan adalah pembelajaran yang ke-6, di mana akan menerangkan tentang etika-etika dalam mencari ilmu, dan ilmu itu adalah sangat mulia. Ya bunayya aqbil ala talabil ilmi bijiddin wa nasyatin wahris ala waqtika ayyadhaba minhu syai'un la tangtafi'u fihi bimas'alatin tastafiduha. Ya bunayya, he anak cilik ingsun, aqbil madhepa sapa sira ala talabil ilmi ngatasé nyumrih ilmu ngadep bijidin kelawan sungguh-sungguh, wanasyatin lan semangat utawa trengginas, wahris lan lubuha sapa sira. Lubuh niku artinya orang yang haus, ala waktika ing ngatasé waktune sira, lubuh ayyadhaba ing yento budalan minhu sangking mau waktika, minhu apa syai'un suwiji-wiji la tangtafi'u kang ora ngalap manfaat sapa sira, fihi ing dalem mau syai'un min waktika bimas'alatin kelawan masalah tastafiduha kang amreh faedah utawa kang ngalap faedah sapa sira ha ing mas'alatin. Menerangkan tentang etika-etika mencari ilmu, dan ilmu itu adalah perkara yang mulia. Dawuhipun al-mu'alif, he bocah-bocah, hadaplah kamu terhadap ilmu dengan sungguh-sungguh, dengan semangat, dan buatlah waktu kamu
waktu yang jangan sampai hilang, sehingga kamu tidak bisa mengalami manfaat dalam waktu tersebut atas sebuah masalah ataupun materi yang sejatinya bisa kamu ala faedah di waktu tersebut. Ini menerangkan pentingnya wong sing lurung ilmu. Jadi orang yang mencari ilmu, baik itu anak-anak ya, ataupun ya setengah anak-anak usia sanawiyah, itu kan ya anak-anak tapi setengah anak-anak, sebab akan mengambah pada SMA ataupun aliyah yang usianya lebih dewasa, ataupun di usia dewasa dan juga di waktu yang setelahnya, karena mencari ilmu itu tidak ada batasan waktu pada hakikatnya, cuman hanya berfase-fase saja, apakah itu tingkatan anak-anak ataupun tingkatan usia yang sudah dewasa ataupun usia sudah tua. Nah, ini semuanya ada pencarian ilmu. Maka carilah ilmu dengan sungguh-sungguh. Bagi anak-anak sekelas sanawiyah khususnya ini, jika kamu itu sekolah ataupun kamu itu ngaji, kamu itu belajar ilmu agama ataupun ilmu umum, ya belajarlah dengan sungguh-sungguh. Jangan belajar dengan hanya sekolah yang penting mangkat. Sekolah yang penting mangkat, orang ngerti pelajarannya opo, ora paham opo ono PR nopo mboten, tidak tahu. Kadang belajar itu hanya yang penting mangkat, pelajaran bukunya pun kadang tidak dibawa. Ini masih terjadi di sekitar kita. Ini namanya ora sungguh-sungguh. Sebabnya apa, wong pelajarannya saja nggak tahu apa pelajaran yang akan dicari. Nah, ini dengan sungguh-sungguh. Dan juga gunakanlah waktu dengan bagus untuk bisa mengambil kemanfaatan terhadap ilmu. Artinya jika di sekolah ya ada waktu untuk belajar yang sudah teratur dalam KBM, dan juga di luar itu juga harus ada waktu untuk bisa mencari kemanfaatan atas ilmu. Tidak digunakan untuk hal-hal yang sifatnya itu merugikan pada dirinya. Ya bunayya, he anak ingsun, utawa he anak cilik ingsun, tolik asinawa sapa sira durusaka ing pira-pira pelajarane sira, al muqarrarata kang den tetepake apa durus, alaika ing atase sira, mutolaatan kelawan mutolaah, kelawan sinau, jayyidatan kang bagus, qabla istimaiha ing dalam sadurunge amrih ngrungune mau, durusaka minal ustadi sangking guru utawa ustad, fi majlisid darsi ing dalam panggonane belajar. Nalikane ketika sudah belajar, ini bagi siswa yang tenanan, ini sebelum diajarkan ini disuruh untuk mutolaah dulu, dipelajari dulu. Umpama besok ini pelajarannya apa, pelajarannya belum diterangkan, ya belum diterangkan pun ini coba dibaca-baca. Barangkali ada hal-hal yang yang betul-betul harus kamu ketahui. Lah, kemudian kalau toh sudah di hadapan ustadz ataupun di hadapan seorang guru, maka hal itu harus dinyatakan. Dalam arti nyatakan itu pemahaman yang sudah dibaca tadi malam itu sudah sesuai atau belum. Ini sejatinya dalam belajar ini mungguh dari kitab ini seperti itu. Jadi belum diajarkan tapi sudah belajar dulu. Yang ada bagaimana diajarkan kemudian setelah itu diulangi. Ini bagus. Tapi lebih bagus lagi yang belum diajarkan pun ya setidaknya ini ada beberapa hal yang dibaca. Nanti kalau toh sudah di hadapan ustadz, nanti ustadznya menerangkan dan menjelaskan, oh ternyata pemahaman saya ini ada yang sama atau tidak sama. Berarti seseorang itu bisa nanti bertanya kepada seorang guru. Wa idza askala lan nalikane muskil utawa nalikane kangelan sapa mau wong utawa talibil ilmi ngaten ya, tak wangsuli. Wa idza askala nalikane kangelan alaika ing atase sira apa al amru perkara, fi masalatin ing dalem masalah siji minal masaili saking pira-pira masalah, fala tastangkif min irdiha, fala tastangkif mongko aja nyimpen, nggih. Fala tastangkif mongko aja nyimpen sapa sira min irdiha saking
mentokake mau masalah ala ahdi ikhwanika ing atase salah swijine pira-pira kancane sira. Ditastarika supaya sekutonan sapa sira mahu sartane mau ahadin fi fahmiha ing dalem memahami masalah. Jika di kelas sudah menemukan teman-teman banyak, kemudian di situ ada masalah ataupun ada PR ataupun ada hal-hal yang perlu diselesaikan, maka janganlah malu-malu ya terhadap temannya. Dalam arti jangan dipelihara itu jangan disimpan saja tapi enggak mau diungkapkan kepada orang lain, tidak. Tapi diungkapkan coba kepada teman kamu. Barangkali teman kamu bisa membantu dalam memahami masalah tersebut. Wala tangtakilan ojo mindah sapa sira min mas'alatin saking masalah suwiji ila ukhra marang masalah kang liya qabla fahmil ula ing dalem sadurunge memahami masalah kang kawitan. Fahman kelawan faham jayidan kang bagus. Jikalau dalam belajar ini memahami hal-hal yang ada dalam pelajaran, ini jangan berpindah-pindah sebelum memahami permasalahan yang pertama dengan baik. Ini penting sekali dalam belajar itu, ya harus betul-betul memahami apa yang dipelajari. Ya. Kadang dalam belajar ini mengejar itu misal yang penting ini kerjakan, kemudian besok kerjakan, kemudian besok kerjakan lagi. Hal seperti ini ya sah-sah saja, tapi biasanya orang seperti itu, belajar seperti itu, ini dalam pembelajarannya ataupun dalam memahaminya belum tahqiq atau belum nyata. Ya, ini kalau pesan dari Syekh Ahmad Syakir, kalau mempelajari permasalahan ini ataupun materi, ya materi yang betul-betul dengan konkret. Setelah itu baru memahami pelajaran setelahnya. Dengan konkret lagi, baru kemudian setelahnya. Ini bahasane alon-alon, ya. Nek cara wong biyen iku alon-alon. Fa idza ajlasaka al ustad. Fa idza ajlasaka mongko nalikane nglungguhake ing sira sapa al ustad tawa guru fi makanika ing dalem panggonane sira alladzi rupane makanika ayyana hukang nantokake sapa al ustad hu ing alladzi nantokake laka marang sira minat durusi saking pira-pira pelajaran ya fala tajlis mongko aja lungguh sapa sira fi ghairihi ing dalem liyane alladzi ayyanahu fi ghairihi dalam liyane ayyanahu. Jika seseorang murid itu sudah ditentukan duduknya oleh seorang guru, semisal lob sampean lungguhe kene aja pindah-pindah, monggo wong mau seorang siswa mau ya jangan pindah-pindah pada keduduk yang lain. Ini adalah adab dalam belajar. Makanya kenapa dalam sekolah itu kalau semisal ada anak-anak sudah duduknya di sana, nanti kok pindah-pindah guru mesti ngakon, sampean lungguhe ngendi kono, kok lungguhe ning kene, pindah-pindah bre, wis lungguh beli-beli mono. Ini memang betul. Sebab itu dalam adabul muta'alim itu ya harus sesuai dengan tempat duduknya. Di sana ya sudah di sana terus. Kecuali kalau guru itu ngakon pindah, wis sampean aja nang kono, nang mburi guyon bae karo kancane wis lungguh bae ning ngarep. Ini nanti hal yang lain. Sebab itu perintah dari guru. Wa idza ta'adda 'alaika ahadun ikhwanika bil julusi fihi fala tunazihu. Wa idza ta'adda lan nalikane ngridu, maknane ta'adda iki asline nggih nyatru oleh utawa gawe sembrono ya oleh. Ngridu 'alaika ing atase sira sapa ahadu ikhwanika salah suwijine pira-pira kancane sira bil julusi kelawan lungguh fihi ing dalam alladzi ayanahu ya fala tunazihu mongko aja mbrot sapa sira utawa aja ngakon minggir sapa sira hu ing ahad wala tusyamit hulan aja misuh-misuh sapa sira ing ahad warfa'lan ngangkata sapa sira al amra ing perkara mau illa ustadika marang gurune sira hatta yuqimahu sehingga jumenengake sapa mau guru utawa ustad ing ustad ka ing sira fi makanika ing dalem panggonane sira al muayyani kang ditentokake apa makanika. Jika dalam permasalahan duduk
dalam mencari ilmu ataupun sekolah, jika seseorang itu kok mengerebut pada tempat duduk kamu, ayuhat thalib, maka janganlah kamu itu nesu kemudian seseorang yang duduk tadi, teman yang duduk tadi itu disingkirkan begitu saja. Lungo, minggir. Ini dalam adabul muta'alim tidaklah begitu. Yang betul bagaimana? Yang betul permasalahan itu diserahkan kepada seorang guru. Wahai bapak guru, wahai ibu guru, niku ana kancaku kok lungguhe ning kene, nyus apa padahal iki lungguhku. Nah, itu nanti yang mengatasi adalah seorang guru. Nah, ini dalam adabul muta'alim begitu. Jangan ditarik saja. Weh lungguh nang kene iki priye? Lungo lungguhmu ana ngarep ngono. Apalagi dengan kata-kata yang kasar, ini tidaklah bagus dalam adab seorang yang mencari ilmu. Ya bunayya he anak cilik ingsun idza syara'a nalikane tumandang sapa al ustad fi qiraati darsi ing dalem macaake pembelajaran. Fi qiraati darsi dalam macaake pembelajaran falatas tasyaghul. Monggo aja ketunggulan. Fala tatasyagul, monggo aja ketunggul niku sibuk, monggo aja padha nyibuk sapa sira kabeh anhu sangking adarsi bil hadisi kelawan dongeng utawa kelawan cecaturan, wala bil munaqasyati lan ora kelawan munaqasyah ribut ma'a ikhwanika sartane pira-pira sedulure utawa para kancane sira kabeh. Ketika pembelajaran itu sudah dimulai, sudah berdoa kalau di pagi hari, kemudian guru membuka bacaan pembelajarannya dengan bacaan bismillah, kemudian diterangkan, maka seorang anak didik ini jangan dongeng-dongeng dewe, jangan ngobrol sendiri. Nah, ini yang terlaku begitu, ya. Seorang guru menerangkan, apalagi gurunya menghadap ke papan tulis. Ini yang di belakang itu lah mesti langsung dongeng-dongeng dewe. Ini tidak baik, ya, tidak baik. Kadang juga boleh munaqasyah ribut-ributan, ya, terutama ini anak-anak itu yang laki-laki itu, ya gurunya sing nerangake dongeng dewe malah patak-patakan PC, ya. PC balang-balangan PC, kadang ana PC, kadang sepatu radingku dibalang-balangake. Lah ini seperti ini namanya munaqasyah. Ini tidak baik bagi seorang thalibul ilmi. Wa asghilan nenglengno sapa sira. Nenglengno niku memerhatikan sapa sira ilama marang perkara yaquluhu kang dawuh ing masapa alusadu ustad wa guru isghaan kelawan nenglengake temenan taman kang sampurna. Ketika seseorang guru sudah memberikan pembelajaran, materi-materi disampaikan, menerangkan seperti ini, maka bagi seorang thalibul ilmi ini harus mendengarkan dengan baik, ya, mendengarkan dengan baik. Kadang sangka mendengarkan baik kaya ngene terus ngantuk, ya, mergo kadang sangka konsentrasinya terbawa tidur. Nah, ini umpamane seperti itu. Tapi umpamane kok tidak tidur, ya itu yang diperintah. Jadi nenglengke tapi nenglengke temenan, bukan nenglengke krana suarane gurune apik terus bar kaya tinggal ngantuk terus moro-moro turu, gurune nerangake panjang lebar, ya, tapi murid-murid padha turu. Lah iki tidak menggunakan seperti itu. Adabnya yang bagus adalah mendengarkan. Wa iyyaka lan wedya sapa sira, iyyaka bitasdid ayli tahdzir. Wa iyyaka lan wedya sapa sira antastaghala ing yen to ketunggul sapa sira fikraka ing pikirane sira bisain kelawan suwiji-wiji akhara kang weneh minal hawajisi saking pira-pira pengridu an-nafsiyati kang basa ati. Ketika ustadznya itu menerangkan di dalam kelas memberikan pelajaran, ini jangan pikirannya itu kemana-mana. Diterangake gurune, madhepe ngon gurune, ternyata ngalamun nyawang gurune, tapi ternyata pikirane nang jaba. Diterangake masalah semisal mawon pelajaran agama, diterangake masalah iki hukume halal, Nduk. Poso kaya ngene iki umpamane
sampeyan kuwi isuk-isuk ya kudu sing poso sing semangat umpamane. Terus mana ora oleh nglendengi dirungokake diterangake kaya ngono, tapi ternyata yang didengarkan itu bukan keterangan gurunya, tapi dia punya hawajis an-nafsiyah, pikiran sing liya-liya ternyata dhewe niki engko nang atine engko kira-kira Pak Bugone mangane apa, ya. Wong diterangake pelajaran tapi pikirane engko Pak Bugone apa. Kelihatannya dari seorang guru iki bocah ngrungokake, tapi bara wis diparani sampeyan coba diulangi pelajaran nduk ataupun cah bocah ora paham apa sing mau diterangake gurune ora paham sebab dhewene punya pikiran yang lain saat di dalam KBM kaya ngono ki nggih kathah ya. Minal hawadisi an-nafsiyati asna adarsin dalam tengah-tengahe pembelajaran. Ya, jadi ketika di dalam pelajaran adanya seorang muta'alim harus napa konsentrasi. Wa idza askalat alaika mas'alatun lan nalikane ngangelake alaika ing atase sira apa masalatun suwijine masalah. Ba'da takririha dalam sawise olehe netepakene mau masalah ya fatlum monggo luruwa sapa sira minal ustadi saking ustad bil adabi kelawan adab wal kamalilan sampurna luruwa i'adataha ing oleh baleni masalah ketika seseorang muta'alim itu kok ada kesulitan dalam mempelajari pelajaran, ya maka carilah dari seorang guru, ya maksudnya guru pelajarannya itu untuk menerangkan kembali bagaimana ini Ustadz kok saya nggak paham masalah ini, coba panjenengan diulangi lagi, itu bagus ya, itu adalah suruhan dalam belajar begitu. Jadi seseorang guru membuka pertanyaan kepada murid, kemudian muridnya bertanya, ini yang bagus seperti itu ada namanya aktif ya, ada proaktif dari seorang guru dan juga seorang murid. Kemudian wa iyyaka antar tafa'a sautaka ala ustadika au tunazi'ahu idza aradu anka wa lam yaltafit ila qaulika. Wa iyyaka lan wadiya sira antar fa'a yen to banterake sapa sira sautaka ing suarane sira ala ustadika ing atase ustate sira au tunazi'ahu utawa bantah sapa sira ing ustad ide arada nalikane mengo sapa mau ustad angka saking sira walam yaltafit lan ora noleh sapa mau ustadika ila qaulika marang ucapane sira he seorang siswa ataupun siswi cakunlah kamu jangan sampai mengeraskan suara kepada ustadzmu, kepada gurumu. Ya, jangan sekali-kali semisal bertanya, "Hei Ustadz, ini hukumnya bagaimana? Hei Ustadz, ini maksudnya penjelasannya bagaimana?" Ini tidak baik. Ya. Ini tidak baik. Ini dengan nada-nada yang wikor, dengan nada-nada yang kalem. Nah, ini memang tidaklah mudah. Biasanya ya anak-anak itu ya kalau semangat ya mesti Pak Ustadz ini piye Ustadz ya tidak masalah lah. Tapi pada dasarnya kalau toh itu mau bertanya mestinya menggunakan pertanyaan ataupun dengan adab yang baik. Dan juga tidak boleh membangkang kepada ustadznya, semisal ustadz itu tidak menggubris pada ucapannya. Misal ada orang yang mau bertanya dan yang tanya itu banyak, kemudian yang satu sudah dijawab, yang lain belum dijawab, ini yang lain itu tidak boleh sampai bentak-bentak, Ustaz, Ustaz, aku urung dijawab Ustaz. Nah, ini dalam Adabul Muta'alim hal yang seperti itu dihindari. Bon. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya. Ya bunayya he anak cilik ingsun. Idza kharaja nalikane metu sapa atilmidu siswa utawa bocah sing ploro ilmu an hadila tapi saking pelanggarane adab baina yati ustadin dalam antarane ngersanipun ustate utawa gurune mau atilmid ya sakotot monggo gugur apa kimatuhu aji kertone utawa nilaine mau tilmid inda ustadin dalam
sandinge ustate mau tilmid. Wa inda ikhwanihi lan ing dalem sandinge pira-pira kancane mau tilmid. Ketahuilah bagi seorang siswa, ketika seorang siswa itu kok tidak menggunakan adab dalam mencari ilmunya, tidak ada adabnya dalam di kelasnya, tidak ada adabnya di hadapan gurunya, juga tidak ada adabnya, maka siswa tersebut ini akan hilang nilainya, dalam arti nilainya itu akan sedikit. Nah, ini namanya akhlak, itu seperti itu. Seorang guru menilai itu ada dua, ada menilai dalam pelajaran dan juga ada menilai dalam akhlak. Wah, iki bocah pinter tapi gaweane bolos. Bocah iki mending pahaman tapi karo ustate bahasane kasar. Ya seperti itu ya, maka tidak mendapatkan nilai yang baik. Kemudian wastahaqqa atadiba wa zajra ala qillati adabihi. Wastahaqqa lan ngahaki sapa mau tilmid. Wastahaqqa lan ngahaki sapa mau tilmid atadiba ing den walang tata krama. Tak tiba ing den walang tata krama wa zajra lan ing den kandhani. Zajra niku maknane pada dasarnya itu menolak ataupun membentak. Iki bahasane wa zajra lan napa diberikan masukan-masukan lah, ataupun diberikan pembelajaran akhlak kepada seorang siswa ala qillati adabihi ing atase sidike tata kramane mau tilmid. Jika ada seorang tilmid ataupun seorang siswa itu adabnya itu kurang, maka bagi seorang guru harus memberikan wulangan adab ataupun memberikan pembelajaran adab, dikandani, dalam arti bocah ya sampean aja tampeng-tampeng kaya ngono, sampean kok gawane bolos bae, ngerti pura sampean kuwi ke sekolah kuwi kewajibane apa dan apa, ini harus diberi tahu seperti itu. Ya bunayya he anak lanang anake bocah, ya bunayya he anak cilik ingsun, idza lam tahtarim nalikane ora ngurmati utawa ora mulyaake sapa sira ustadzaka ing ustate sira, fauqah tiramika ing dalem sak ndhuure oleh mulyaakene sira li abika marang bapake sira lam tastafid mongko ora oleh faedah, lam tastafid mongko ora amrih oleh faedah sapa sira min ulumihi saking pira-pira ilmune ustad wala min durusi lan ora pira-pira pembelajarane ustad, ora oleh faedah syai'an ing suwiji-wiji. Kemudian dawuhnya al-mu'alif lagi, hei para siswa, janganlah kamu anggap remeh guru-gurumu. Jika seseorang muta'alim, jika seorang siswa kok tidak memuliakan gurunya di atas kemuliaan orang tuanya, maka dia tidak mendapatkan kemanfaatan dalam dia belajar. Ini penting. Jadi seseorang siswa itu yang mulyakake. Sing dimulyakake iki wong loro, ana wong tua, ana guru. Lah guru sama orang tua dalam masalah babul ilmi ini lebih utama guru. Lah guru itu akan kenapa kok lebih mulia? Karena guru itu karena menuntun dari perkara yang hak dan daripada perkara yang batil. Menuntun dari dia itu tidak bisa sholat sehingga bisa menjadi orang yang sholat, yang tidak bisa wudhu kemudian bisa wudhu, sehingga orang seperti ini lebih mulia daripada orang tuanya. Tapi dua-duanya mulia. Bukan berarti kalau gurunya mulia terus bapaknya ora, atau bapaknya tok mulia gurunya ora, sama-sama mulia. Tapi yang lebih mulia adalah orang yang memberikan pelajaran, orang itu biar nanti sholatnya sah, kemudian juga nanti puasanya sah dan lain-lain. Inilah guru seperti itu, sehingga mulianya lebih dari orang tuanya. Syukur-syukur ya wong tuane juga sama-sama memberikan pelajaran. Jadi ya sekaligus orang tua sekaligus guru. Lah ini penting dalam masalah menghormati kepada guru itu seperti itu. Nah, ini adabul muta'alim, jadi enggak boleh. Ya, itu kan sudah ada dalam hadis yang ada di madrasah kita, ruwiyane Nabi ini ya. Man istakhafa bi ustadihi, barang siapa yang meremehkan gurunya nanti akan dicoba oleh Allah 3 perkara, ya. Hal-hal yang sudah dihafalkan itu akan lupa, nasya mahafidho wakal lalisanhu, dan ketul
ataupun ucapannya itu nanti tidak terkontrol, gaweane misa-miso, gaweane nopo ngonek-ngonekke wong, iku jenenge kalalisanuhu waftakor akhiruhu, dan akhirnya di dalam hidupnya dia akan menjadi seorang yang fakir. Naudzubillah min dzalik. Ini karena faktor seorang guru seperti itu. Nah, ini adabnya seorang muta'alim kepada guru. Jadi kalau ada seorang murid kok berakhlakul mulia kepada gurunya, salamane diambung mamane. Kemudian juga uluk salam nandalan, assalamualaikum Ustaz, assalamualaikum Ustazah. Nah, ini namanya akhlak yang mulia begitu. Nah, gurunya bagaimana? Ya, guru nanti ada akhlaknya sendiri. Ini dalam bab yang saya bacakan, adabi thalabil ilmi, adabe wong sing lorong ilmu, bukan adabul mu'alim. Dalam adabul mu'alim ataupun dalam adabnya seseorang yang menjadi mu'alim, menjadi guru, menjadi orang penyebar ilmu agama ataupun ilmu yang lain, itu nanti ada adabnya sendiri. Salah satunya adabnya itu ya bil waqor, dengan tenang. Guru oleh gerusa-gerusu, ya, dengan tenang. Kemudian juga nanti ada dalam muta'alim, dalam adabul ilmi itu diterangkan bahwasanya seseorang mu'alim harus punya rasa syafaqah, rasa welas, rasa kasih sayang kepada murid-muridnya. Ya bunayya zinatul ilmi, wallahu alam bisawab. Ya, ini saja yang bisa saya ucapkan ataupun saya bisa bacakan dalam kitab ini tentang adabnya seorang muta'alim yang perlu diketahui tadi dalam belajar dan sebelum belajar dan saat belajar. Ini ada adab-adabnya, baik sesama temannya, baik juga kepada seorang guru. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.